Terima kasih Anda masih diinterupsi. Dr. Tifa, Anda katakan sejak awal perkara ini tidak pantas untuk masuk ke ranah pidana. Iya, terlalu lemah untuk sampai P21 bahkan. Makanya ketika kemudian eksepsi saya diterima ya sebenarnya sih secara hitung-hitungan variabilitas dari sisi scientific base ya memang ya wajar begitu loh. Jadi kita hitungkan, saya itu kan selalu hitung, saya selalu melakukan perhitungan secara statistik kan gitu. Jadi angka itu jelas bahwa possibility untuk diterima itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ditolak. Gitu ya. Tapi apakah Anda melihat bahwa ketika eksepsi ini dikabulkan Anda kehilangan panggung hukum atau momentum untuk menunjukkan hasil penelitian Anda terkait dengan ijazah ini dari awal? Dari sejak awal ketika saya berkontribusi untuk melakukan intellectual exercise saya gitu ya di dalam kaitannya dengan polemik ijazah ini, so-called ijazah palsu ini, kan saya selalu bawa kepada ranah ilmiah, tidak saya bawa kepada ranah hukum. Kan hanya Pak Jokowi yang kemudian melaporkan saya kan gitu. Sehingga ketika kemudian eksepsi saya diterima, maka inilah saatnya panggung yang ada untuk pembuktian ijazah Joko Widodo ini kita bawa kepada panggung sejatinya, yaitu panggung ilmiah dalam bentuk seminar-seminar, dan dengan senang hati, dengan semangat saya akan melakukan itu. Ya. Bagaimana kalau kemudian ada lagi pihak-pihak atau aktor-aktor yang kemudian melaporkan Anda lagi hingga bergulir terus? Ini kan sebuah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa seorang intelektual publik seperti saya, seperti Mas Roy dan sebagainya, itu punya hak sepenuhnya untuk melakukan intellectual exercise terhadap peristiwa, terhadap hal, terhadap topik, terhadap dokumen yang memang menjadi problem bagi masyarakat secara luas. Tugas kami sebagai intelektual publik adalah memberikan jawaban atas permasalahan, memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang ada yang dihadapi oleh bangsa ini kan gitu. Jadi sekarang dia akan kembali ke rumahnya, yaitu apa? Rumah ilmiah. Ya, kita akan undang para ilmuwan hukum ya untuk bicara dalam konteks rumah sejatinya, fakultas sejatinya, yaitu fakultas ilmiah. Kita akan uji ya tentang misalnya otentitas dari transkrip seperti ini, kita bandingkan dengan transkrip yang pada tanggal 22 Mei 2025 itu disajikan oleh Barreskrim yang memiliki kejanggalan secara scientific base buat saya. Kenapa transkrip nilai, kebetulan saya alumni UGM, saya tahu persis bagaimana transkrip nilai itu tidak seperti itu. Nah kemudian muncul evidence-nya, transkrip nilai sejati asli dari Fakultas Kehutanan UGM itu seperti ini. Nah ini dibawanya untuk kita uji di mana? Dalam ranah ilmiah, bukan dalam ranah hukum. Seperti itu jawaban saya. Bang Ade, terkait dengan ranah ilmiah ini, Anda melihat bahwa Dr. Tifa ini sudah di jalan yang benar untuk menunjukkan bagaimana skill-skill mengungkap hal-hal yang secara ilmiah begitu? Ya, kalau itu kan keahliannya Dr. Tifa. Dr. Tifa kan sudah melakukan scientific evidence, exercise dan lain-lain. Ya, apapun itu, ketika itu dilakukan, kemudian kita langsung memastikan bahwa barang ini adalah barang palsu, ya tentunya kita juga harus menyampaikan kepada UGM sebagai otoritas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Barreskrim Polri. Karena kan sudah which is UGM itu sudah mengatakan bahwa ijazahnya asli. Iya, dan ini sudah lakukan pengujian terhadap forensik, ya toh, di Mabes Polri. Nah, tentunya ini semua ini harus match. Jadi kita juga tidak bisa mendahului sesuatu, menyatakan sesuatu itu adalah palsu dengan keahlian kita, sementara kita tidak memiliki pembanding yang merupakan pembanding dari kepalsuan itu sendiri. Karena palsu itu kan, kalau palsu itu kan dari tidak ada menjadi ada. Ada tetapi diduplikasi, kan itu. Itulah kepalsuan itu. Jadi saya menganggap bahwa tidak ada masalah, silahkan Ibu Tifa melakukan keahliannya, ya kan? Kita buktikan nanti di pengadilan, mudah-mudahan, ya kan? Setelah setelah diperbaiki, ini bisa diajukan kembali. Itu aja sih harapan kita. Ini semangatnya itu semangat. Interupsi saya tanggapi ya. Tadi dikatakan UGM, selalu dikembalikan ke UGM. UGM itu tidak pernah menunjukkan ijazah maupun kopi ijazah, nggak pernah. Tapi dikatakan asli. Tapi itu kan narasi. Ini kan pembuktian mata. Seharusnya kan ditunjukkan ini kami seperti kan nggak pernah. Bahkan teman-temannya yang menunjukkan itu dia nggak ada juga. Bang Al-Qadri izin interupsi. Kalau UGM ini udah jelas bahwa UGM mengatakan sebentar. UGM sudah mengatakan bahwa ijazah asli dipegang oleh pemiliknya. Dan hasil laboratorium tidak pernah mengatakan asli.
baik yang di Barreskrim maupun di Polda, Ya. identik. Identik. Boleh Iya. Mbak? Ya kan? Tapi apakah ada kewajiban UGM untuk menunjukkan ijazahnya di depan publik? Lah, apa? Abang Ayah, Mbak, seperti ya, dia narasikan intrusi. dengan kata-kata. Oke. Kan ini kan satu pembuktian. Interupsi tapi mau nambahin aja. Oke, silakan. Jadi Bang terkait Irfan. upaya hukum mana sih yang paling ideal ya. Jadi kembali lagi saya hanya mengingatkan Pak Jokowi sendiri sudah menghadapi gugatan tuh 7-8 kali gugatan. Gugatan. Di LP 2 kali. Ya. Di Barreskrim maupun di Polda DIY. Justru ini semua forum ini tidak menjawab. Termasuk semua gugatan perdata kan di NU. Akhirnya kami dengan terpaksa melakukan upaya hukum pelaporan. Dan ini kan berjalan. Gitu ya. Sehingga tadi kita harapkan dari perkara ini terang. Ya. Belum lagi kan tadi diinformasikan Dr. Tivo, ada lagi nih kami mendapat gugatan lagi, 78 gugatan lagi. Ya pertanyaannya, apa benar 78 itu akan masuk ke pokok perkara? Kok saya masih yakin akan kena NU lagi. Sehingga kembali lagi, bukan juga tidak menghargai option-option yang disampaikan Dr. Tifa atau Pak Al-Katiri bahwa mungkin ada forum lain. Tapi masalahnya gini, forum lain itu kan cara-cara yang di luar upaya hukum yang diakui oleh konstitusi kita. Satu-satunya lembaga yang bisa menyelesaikan hanya lembaga peradilan. Itu persoalannya. Gitu. Kalau diselesaikan dengan lembaga-lembaga lain belum tentu mengikat. Mungkin selesai dengan dari Pak Egy Sujana dan kawan-kawan. Karena kalau kami kan melihatnya dari Pak Egy pertama kali ya. Tapi kan bukan gak mungkin juga 4 tahun lagi muncul kelompok lain, isu ijazah dilempar lagi. Sementara produknya juga gak mengikat. Misalnya pun ada forum seminar apapun itu. Jadi sehingga menurut memang Anda, bukannya kita mau cari perkara apa, tapi memang forum kita cari lembaga peradilan yang bisa menyelesaikan tuntas dan yang bisa menembus masuk ke pokok perkara. Jadi menurut Anda Jadi meskipun begini, nantinya Dr. Tifa akan interupsi. mengadakan seminar itu hanya akan membentuk opini saja, tidak ada Tidak fakta. akan selesai, karena opini. bukan cara Jangan hukum, pakai- bukan produk hukum dan tidak mengikat publik. Oke, bagaimana tanggapan Anda dong? Jangan pakai istilah opini untuk sebuah scientific exercise ya, yang itu adalah sebuah forum yang sangat ilmiah. Forum resmi itu justru ya. Jadi kita ini sedang bicara tentang sebuah produk ilmiah. Jadi ijazah ini adalah produk ilmiah. Maka yang layak ya, sebuah fakultas yang layak untuk melakukan uji itu ilmiah. Tapi tadi Nah, Anda katakan produknya tidak mengikat. Nah, Tidak mengikat, Mbak. sebentar. Balik lagi untuk pihak-pihak ketiga lain ya, karena kembali lagi loh. Mungkin kita selesai, taruhlah 1-2 tahun ini. Yang Bisa saja sedang 4 tahun ada lagi muncul yang gini kelompok loh, lain Pak, mengangkat interupsi lagi ya, isu gitu. yang sedang Itu di-exercise problemnya. oleh laporan polisi ini ya, itu kan pencemaran nama dan fitnah, itu wilayahnya di hukum, betul ya kan, dan ternyata tidak terbukti, batal demi hukum. Sekarang kita kan kembali kepada sebuah produk ilmiah ini loh, produk ilmiah yang dipertanyakan oleh banyak orang 11 tahun lamanya. Ini dibawa kemana pembuktiannya? Pembuktiannya harus dibawa kepada ranah ilmiah kan. Sebenarnya gitu. interupsi ya. Sebenarnya tunjukkan Dr. Tifa itu hanya mungkin 3-4 gitu. Ini adalah bocoran aja dari 709, sebenarnya banyak di situ yang tidak anu lah, yang exercise. kita ragukan lah istilahnya. Itu baru segitu, ya kan? Masalah materai, kenapa beda dan kami punya jawaban untuk itu. Dan itu siapa, dan orang ini foto ini siapa, kami punya jawaban untuk itu. Oleh sebab itu yang dikatakan NU tadi itu bukan kalah ya, ada kan yang menggongkan kalah, tapi tidak diterima. Karena tidak diterima kenapa? Karena Pak Jokowi tidak datang. No, salah. Wah, Itu keberatan saya. Kalau itu saya interupsi. enggak. Bukan itu. Silakan, Bang Ade. Salah. Bang Ade, Pertimbangan putusannya bukan begitu. Saya kasih kesempatan Bang Ade. Bukan karena Pak Jokowi nggak datang loh. Loh bukan, Biar tapi dulu. selama Dianggap sidang pengadilan tidak berwenang, harusnya dia larikan ke petun. ada yang begitu. Begitu Bang, nggak mungkin. Awalnya- Kalau ada pertimbangan bilang NU Yang karena Pak Jokowi sidangkan tidak hadir, beliau. saya men-challenge itu Ya Bang. bukan, artinya ada juga kan yang diputuskan eksepsinya. Oh iya, ada Nah, eksepsi. Pak, Tapi kan karena Pak Jokowi tidak Kan hadir. pokok perkara itu Bukan karena berjalan. Pak Jokowi Kita harus tidak luruskan loh hadir. ya. Disangkan Abstrakkan dong, pertimbangannya. Bang. Pokok perkara itu kan berjalan. Bang, kalau Pada perdata, saat pokok Bang, perkara tidak itu berjalan, wajib. Harusnya itu dihadirkan. Contohnya seperti Itulah Perdata tidak wajib dikatakan Nah, Mal iya, Katiri. benar. Betul, Oke. bisa dimaklumkan. Iya. Pidana Bambang Tridan itu juga tidak dihadirkan. Oh itu lain, Bang. Itu kan pidana. Padahal Iya, pokok Bang. perkara. Padahal yang Pelapornya dimasalahkan Bang ijazah. Al-Katiri. Diakui ijazah yang dibawa itu ijazah, tapi legalisir. Fotokopi. Tapi kan Bang Al-Katiri. Ya, oke, oke, silakan. Pelapornya Silakan. siapa? Kan Masalahnya, bukan Pak Jokowi yang sebentar. melaporkan. Di dalam hukum Masa pidana dia harus tidak hadir? boleh legalisir. Gimana ceritanya? Walaupun kita udah legal, begitu kita bawa ke ranah pidana, apalagi memidanakan orang, aslinya harus ditunjukkan. Dan Tidak itu. pernah itu terjadi. Nah ini banyak hal ya. Kemarin itu salah satu yang kita masukkan di dalam perlawanan kita itu peristiwa pengujian di Mabes Polri. Yang dikatakan identik itu loh. Itu semua aturan dilanggar kalau saya ulangi dan itu diakui oleh Irwasum. Irwasum masih mempertanyakan sampai detik ini. Makanya teman-teman sekarang ini klaster 1 atau apa itu melakukan kelanjutan karena mereka yang salah pengadunya.
3 orang itu pengadunya yang sekarang itu, Ya. yaitu Rustam, terus kalau nggak salah Kurnia Rizal Fadila. Rizal Fadila, kalau nggak salah Medi itu, saya tahu itu. Oke, oke. Jadi pertanyaan saya ke Dr. Tifa, bagaimana akhir dari penelitian Anda jika ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi saja tidak pernah muncul ke publik? Loh, saya Kita akan jawab, Dr. Tifa usai jeda. Tetaplah bersama kami.